Marilah kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Selanjutnya saya tetap di sini. Mohon maaf ini beberapa kali episode yang ikut. Ini sudah ada tenaga yang ada di sini. Insyaallah nanti kedepannya tetap di sini. Monggo Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kajian yang lalu kemarin di Pelambitan kita menyampaikan hal-hal yang terkait masalah ibadah-ibadah yang sifatnya kontroversial, artinya hadisnya simpang siur tanggapannya. Dan kemarin sudah sejak pertama kita sejak pertama ini sholat puasa tarwiyah nih, puasa tarwiyah yang ini dalam bulan ini kan bulan Dzulhijjah, ini sebaiknya kita tinggalkan saja karena hadisnya maudhu, ini jelas hadis palsu, sehingga kita puasanya pakai hadis yang kuat saja, yaitu puasa Arafah 1 hari. Ini sudah, kemudian sholat hajat sudah, ini yang hadisnya kontroversi. Nah ini kemudian kemarin saya sebutkan di dalam hadis-hadis tentang sholat hajat itu kan ada di zaman Rasulullah, memang ada hadis yang bertawassul. Bertawassul pada Rasulullah itu boleh-boleh saja ketika Rasulullah masih hidup. Tapi setelah Rasulullah meninggal, kita tidak boleh lagi bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biasanya kita kan ila hadrati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ala azwaji wa dzurriyyati. Ya biasanya itu ini kita dalam rangka tawassul. Kita tidak usah. Lah di zaman sekarang ini yang dianggap atau yang paling fenomenal, paling terkenal, yang sering dijadikan tawassul adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Mesti coba dengarkan saja. Nah, awal doa mesti melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, bagaimana sebenarnya? Saya mengutipkan di sini. Ini justru ini adalah fatwa Syekh Abdul Qadir Jailani tentang tawassul. Ini kami ambil dari, kalau kitabnya ini namanya, kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani namanya kitab Fathur Rabbani, ini kitabnya. Tapi saya mengutip dari kitab Minhajul Firqatun Najah wa Tawdul Mansurah. Yang ngutip dari sini. Saya pernah pesan teman yang berangkat haji, saya cari di sini susah. Kitab Fathur Rabbani. Saya coba pesan gitu loh, kayaknya ono regane piro, mana bisa talangin di sini. Ternyata satu jilid itu harganya ratusan dolar, ratusan apa? Real. Sehingga lebih laku Pak, regane lang ya wis ora usah.
Sehingga saya belum punya kitabnya di Fathur Rabbani. Tapi saya dapat kutipan dari kitab ini. Ini yaqulu Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir ini berkata dalam kitab Fathur Rabbani. Fatwanya begini, salullaha, bertawassullah pada Allah. Wala tasa'ulu ghairah, jangan kamu bertawassul pada selain Allah. Artinya kita berdoa langsung saja Allahumma. Nggak usah lewat banyak tawassul. Ista'inu billah. Kata Abdul Qadir ini, Syekh Abdul Qadir Jalani, mohonlah pertolongan pada Allah. Wala tasta'inu ghairah. Jangan sekali-kali kamu minta pertolongan pada selain Allah. Wa yahaka bi ayyi wajhin tilqa ghadan. Mau ditaruh di mana wajahmu kelak ketika kamu bertemu dengan Allah. Kalau sekarang kamu bertawassul pada selain Allah, besok ketika kiamat pada Allah, muka kamu akan ditaruh di mana? Wa anta tunazzu fid dunya muradun an. Padahal ketika di dunia kamu berpaling dari Allah. Muqbilin ala khalqih, justru kamu hadapkan persoalanmu bukan pada Allah tapi pada makhluk Allah. Dalam hal ini adalah wali-wali. Musyrikun bih. Ini kata Syekh Abdul Qadir, itu perbuatan itu musyrik. Ya. Kan wonten sing wingi mawon kula nembe pas kula ana bis dari Bogor niku burine ana tulisane apa namanya ziarah ke wali-wali Madura, sejak dari Madura Pak, Madura Jawa Timur, jadi mubeng-mubeng kan komplit biasanya. Itu biasanya orang-orang yang ziarah itu seperti itu menjadikan kuburan-kuburan para wali dijadikan sebagai wasilah tawassul. Tunazzilu hawa jukud bihim. Kamu apa namanya? Gantungkan kebutuhanmu pada mereka, pada orang yang dijadikan tawassul, para wali. Wa tawakkaltu bil muhimmati alaihim. Dan kamu bertawakal, kamu berserah diri kepada mereka semua. Oleh karena itu, ini kata Syekh Abdul Qadir, irfa'ul wasaitu bainakum wa bainallah. Hilangkanlah ya, apa namanya, hubungan antara kamu dengan Allah. Jadi hilangkanlah tawassul ya, dengan Allah. Wa in wuqufakum hawasun. Kalau kamu terus-menerus begitu, maka kamu termasuk orang yang dulu hawasun itu dulu. Karena apa? Kata Syekh Abdul Qadir, la mulka wala sultan. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kerajaan, wala ghina, tidak pula ada kekayaan, wala izzan, tidak pula ada kemuliaan, illa lil haqq azza wajalla, kecuali itu bagi Allah azza wajalla. Kerajaan, kekuasaan, kemuliaan itu milik Allah, bukan milik para wali. Oleh karena itu, kun ma'al haqqi bila khalqin. Maka hendaklah kamu senantiasa bersama Allah. Jangan bersama makhluk. Ya. Artinya, kun ma'allah bidu'aihi. Hendaklah kamu berdoa pada Allah saja. Bila wasatin makhluk, jangan kamu melalui perantara dari makhluk Allah. Ini intinya nasihat fatwa dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Sehingga saya bayangkan ya Syekh Abdul Qadir Jalani isi urip jengkele por Bapak, fatwanya dilanggar. Dilanggar itu. Ini sebagai pengetahuan kita saja nggih. Artinya silakan mereka, kita sudah tahu ini satu larangan dari saya sendiri. Ini sudah kemarin. Nggih. Tawasul dulu Pak. Apa? Tawasul dulu Pak. Tawasul itu artinya perantara Pak. Ya. Jadi kan ada, misalnya mau kita lihat, ini mau lihat itu kan nggak koin. Nah, ini tawasul kan? Iya. Nah, sekarang tawasulnya itu
misalnya logika mereka itu kok tawasulnya lewat orang, terus orang itu mendoakan gitu kok. Jadi kita, hei, aku jadi rezeki. Tolong mintakan sama Allah. Itu lah bagi. Yeah. Jadi yang minta itu. Iya. Atau kalau tidak, kita punya keyakinan kalau kita melalui dia itu akan lebih cepat sampai pada Allah. Surat Az-Zumar ayat 3. Itu orang kafir Quraisy itu ketika ditegur, kamu jangan menyembah berhala. Kata mereka, saya tidak mana wujud illa nuqarribuna ila zulfa. Dan buka surat Az-Zumar ayat 3. Saya tidak menyembah mereka, saya hanya menjadikan berhala-berhala sebagai perantara illa yuqarribuna ila zulfa, supaya perantara itu dapat menyampaikan permintaan saya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka punya keyakinan bahwa berhala itu memiliki roh, memiliki kekuatan yang nanti dapat mengantarkan doa saya ke Allah. Sekarang seperti itu. Dianggap makanya alhamdulillah. Indikatornya apa nih? Jadi misalnya itu saya nyamper ke itu sambilan saya itu sampai ke Jawa, apa anda itu indikatornya? Indikatornya apa? Bisa dimengerti, itu zon saja. Zon itu persangkaan. Karena apa? Mereka menganggap mereka itu orang soleh. Orang soleh itu doanya mustajabah. Itu Pak. Makanya mereka mengatakan bahwa bertawasul pada orang soleh itu boleh, itu kata mereka. Jadi asalnya jangan bertawasul itu orang-orang yang soleh. Lah yang itu orangnya yang itu mau menyampaikan. Tapi kalau misalnya kalau itu lo dikit gitu kan? Nah ya itu kan urusan mereka. Tapi mereka kan tidak punya keyakinan itu Pak. Keyakinan mereka mesti aku bakal. Tapi kalau kita bertawasul pada orang yang masih hidup itu boleh Pak. Ini jenengan, tolong Pak Badi dong, itu yang tawasul pada saya. Kalau masih hidup boleh, tapi kalau saya mati nggak boleh. Sudah pernah kami sampaikan, sahabat Umar itu ketika sholat istisqa, hujan, itu sahabat Umar matur pada Al-Abbas, pamannya Rasulullah. Al-Abbas, dulu ketika Rasulullah masih hidup, saya bertawasul pada Rasulullah. Karena sekarang sudah meninggal, tolong kali ini saya bertawasul pada Anda, tolong doakan pada Allah supaya kita diturunkan hujan. Ini namanya tawasul pada orang itu. Jadi sekarang kan kita juga sering bertawasul pada Pak Lebih, Pak Kiai, ini hajatan mesti ndaluk tongake, itu tawasul hakikatnya Pak. Pada orang yang masih hidup. Sebutannya itu tawasul atau membantu, mendoakan gitu. Istilahnya tawasul Pak. Tawasul yang umum itu istilah tawasul. Jadi tujuan tawasul itu Pak, tujuannya tadi illa surat Az-Zumar illa yuqarribuna ila zulfa, supaya yang kita minta di situ itu orang itu dapat mengantarkan doaku pada Allah dengan cepat-cepatnya. Padahal kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kamu doa langsung saja pada saya. Passwordnya dipegang orang itu. Betul, zaman segitu ya gue. Ada tawasul melalui amal yang boleh amal kita. Ya. Ini di dalam sejarah itu kan ada. Ya, orang terjebak di gua. Itu bertawasul 3 orang masing-masing dengan amalnya sendiri-sendiri. Itu tawasul yang dibenarkan. Itu masuk gua ini tertutup lah. Nggak bisa. Ada 3 orang pemuda, terus satunya itu kan sama ibu ya. Siap bisa sama yang satu. Kalau ini amalan saya ini diridhoi maka bukakan itu buka tawasul itu asal katanya wasilah.
berwasilah. Tapi ada istilah wasilah yang artinya bukan tawar, tapi artinya ada wasilah, artinya satu tempat di surga nanti Pak. Di surga ada tempat yang terhormat, namanya wasilah. Itu yang diminta oleh Rasulullah. Sehingga kita dianjurkan memohonkan pada Allah agar wasilah itu nanti diberikan pada Rasulullah SAW. Kapan mintanya? Setelah azan. Allahumma robbayi da'watit tamah wa salat qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berikanlah wasilah itu dan keutamaan pada Muhammad. Ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah wasilah itu karena anaknya hadis Rasulullah. Barang siapa yang membaca doa ini nanti Allah bahwa wasilah adalah satu tempat di surga. Aku berharap wasilah adalah saya. Jadi istilah wasilah itu ada dua. Yang pertama wasilah sebagai perantara, itu wasilah nama tempat di surga. Dilanjut. Nah ini azan di atas kuburan menurut imam-imam mazhab. Pertama mazhab Imam Hanafi. Annahu la yusannul azan inda idkhalil mayyit. Sesungguhnya tidak disunnahkan azan ketika memasukkan mayit ke dalam kuburnya. Kama wal mu'tadul an, seperti yang sekarang berlaku. Wa qad sara Ibnu Hajar fi waqwihi bi annahu bid'ah. Karena menurut Ibnu Hajar bahwa perbuatan itu adalah merupakan bid'ah. Ini pemahaman pendapat dari Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Sekarang mazhab Maliki. Disebutkan dalam kitab Mawaibul Jalil fi Syahril Mukhtasar Asy-Syaikh Khalil penulis mengutip keterangan fatwa Al-Ashabi. Apakah terdapat kabar atau hadis dalam masalah azan dan iqamah saat memasukkan mayat ke dalam kubur? Jawabnya, saya tidak mengetahui adanya hadis maupun asar dalam hal ini kecuali apa yang diceritakan dari sebagian ulama belakangan. Barangkali dianalogikan, ya, jadi ini barangkali ulama yang menyunahkan itu menganalogikan, ya, yaitu anjuran azan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir. Ini pun nanti kita akan bahas di belakang nanti. Karena kelahiran adalah awal keluar ke dunia, sementara ini kematian adalah awal keluar dari dunia ini. Namun ada yang lemah dalam hal ini, karena kasus semacam ini azan ketika masuk jenazah tidak bisa dijadikan pegangan kecuali dalil yang sahih. Ini mazhab Imam Malik. Imam Syafi'i. Imam Abu Bakar Ad-Dimyati menegaskan, wa'lam anu la yusannul azan inda dukhulil qabri. Ketahuilah sesungguhnya tidak disunahkan azan ketika memasukkan ke dalam kubur. Khilafan liman qala bisunnatihi, sebagaimana anggapan orang yang mengatakan kiasal khuruji minad dunya ala dukhulil biha, seperti tadi dikiaskan seperti bayi yang baru lahir. Jadi Imam Syafi'i pun mengatakan tidak disunahkan. Sehingga mereka yang mengaku bermazhab Syafi'i kudune orang lakoni kudune. Sekarang mazhab Hambali. Istama'atil ummah, telah sepakat umat ala annal azan wa iqamah masyru'un lis-shalah. Azan dan iqamah hanya disyariatkan, bahwa azan dan iqamah disyariatkan untuk salat mayyit tadi, artinya ya, tidak terdapat pada selain sholat. Ini pendapat siapa tadi? Hambali. Itu pendapat-pendapatnya. Sekarang hukum melepas ikatan kafan. Apakah termasuk sunnah Nabi mengurai ikatan kafan dan menempelkan pipi kanan ke tanah ketika jenazah dikuburkan? Jawabnya,
terdapat hadis dhaif tentang menguraikan ikatan kafan ketika dalam kubur yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu lamma wudi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nu'aim bin Mas'ud, ketika Rasulullah meletakkan jenazah Nu'aim bin Mas'ud fil qabr al-kubur, nazal akhilla bifihi, Rasulullah melepaskan talinya dengan mulutnya. Tarik kali ditarik kanggo cangkem. Ini ada hadis yang seperti ini. Syekh Albani ini ternyata mendhaifkan hadis ini. Dalam silsilah al-Dha'ifah memberikan komentar. Namun melepas ikatan pada kafan mayit adalah, jadi Albani mengatakan hadis itu hadisnya dhaif. Tetapi melepas ikatan pada kafan mayit adalah suatu amalan yang sudah biasa dilakukan oleh para salaf. Oleh karena itu para ulama hendaklah mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Abu Daud berkata, saya bertanya pada Imam Ahmad bin Hambal tentang mengurai ikatan kafan di dalam kubur, maka Imam Ahmad menjawab ya. Dan berkata putra Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, saudaraku meninggal ketika masih kecil, ketika mayatnya diletakkan di dalam kubur, dan ketika itu bapakku berdiri di pinggiran kubur, berkata padaku, wahai Abdullah, lepaskanlah ikatannya, maka aku pun melepaskan ikatan kafannya. Kalau kita meninjau hadis, hadisnya dhaif. Tetapi ini sudah menjadi kebiasaan ulama salafus soleh, ulama yang terdahulu. Dalam kitab Majmu' Fatawa, ketika Syekh Utsaimin ditanya tentang melepas ikatan kafan dalam kubur, beliau menjawab, dalam melepas ikatan kafan dan menempelkan pipi ke kanan ke tanah, terdapat asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Asar itu pendapat sahabat. Ya da'udul mayyit al-qabr fahallul 'uqd. Jika kamu masukkan mayat dalam kubur, maka lepaskanlah ikatannya. Syekh bin Baz berpendapat bahwa melepas ikatan mayat dalam kubur lebih afdol, sebagian ini dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Adapun mitos sebagian orang bahwa mayat yang tidak dilepas ikatan kafannya ketika dikubur maka akan menjadi pocong. Lalu si pocong akan memberitahu keluarganya agar menggali kembali kuburnya dan melepas tali kafannya, adalah batil dan jauh dari kebenaran. Artinya ya kalaupun misalnya tidak dilepas ya orang popo, orang bakal jadi pocong. Itu hanya amalia-amalia para ulama salaf dulu dan para sahabat. Sedangkan membuka wajah jenazah, pertama ketika sebelum dikubur dan kedua ketika dalam kubur. Adapun kondisi pertama yaitu ketika sebelum dikubur, terdapat dalil yang membolehkannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Ma'zun, padahal dia telah meninggal dunia, hingga aku melihat air mata beliau mengalir. Jadi mencium mayat yang belum dikubur itu boleh. Ya, Rasulullah pernah melaksanakan. Makanya sebenarnya tradisi kita biasanya nih udah ngarep diangkat yo pada cerita ini. Apalagi biasanya kan keluarga sing pengen gelo dan sebagainya. Sedangkan kondisi kedua, maka tidak ada dalil yang mendasarinya. Dan mayoritas ulama berpendapat tidak sunnah membuka sebagian wajah, kecuali bagi seorang laki-laki yang gugur dalam jihad fisabilillah dan laki-laki yang meninggal ketika sedang muhrim. Maka wajah dan kepalanya tidak ditutupi. Orang yang sedang ihram kan kena nutup kepala. Sehingga kalau meninggal dunia sudah begitu saja. Jangan di. Tapi kalau yang mati biasa, ya boleh saja kalau tidak. Ini yang saya sebut kontroversi. Jadi hadis-hadis kontroversi itu seperti itu.